Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel gua Fasman Giawa. Seperti biasa ya, gua akan bahas kisi-kisi soal P3 perawat di mana yang menjuru ke kemampuan manajerial. Nah, jadi bagi teman-teman yang nggak tahu, pilihan ganda untuk soal kemampuan manajerial ini ada 4 option ya, di mana ABCD, nggak ada E-nya, dan untuk format penilaian bervariasi ya, di mana skor 1, 2, 3, dan 4. Kalau tidak menjawab maka nilainya 0 ya, paham ya teman-teman? Oke, kita langsung bahas soal yang pertama nih ya. Saat harus menyelesaikan sebuah proyek, partner kerja Anda mendadak sakit kepala, padahal deadline yang diberikan sudah sangat dekat. Maka saya akan A. Meminta tegang waktu pengerjaan proyek, B. Menyelesaikan pekerjaan saya sendirian dan memberikan kesempatan partner saya untuk beristirahat sejenak, C. Segera mencari partner kerja yang baru, dan E. Menegur partner saya harusnya tidak sakit saat kerjaan sudah deadline. Oke teman-teman ya, jadi menurut saya untuk soal-soal kemampuan manajerial ini, menurut saya ini paling mudah kita jawab ya, asalkan kita tahu rumusnya ya. Rumus untuk menjawab soal-soal kemampuan manajerial ini cuma satu, dimana kalian harus jadi orang munafik ya. Kalian harus jadi orang yang paling terbaik di dunia, seakan-akan kalian melakukan aktivitas yang terbaik di kehidupan kalian sehari-hari. Ya, itu kuncinya ya, kalau kalian ingin jawaban yang paling benar. Nah, jadi seperti soal yang pertama ini, dimana saat harus menyelesaikan sebuah proyek, tiba-tiba teman kerja Anda mendadak sakit kepala ya, padahal deadline yang diberikan sudah sangat dekat. Maka sikap Anda jika kamu di posisi seperti ini, apa yang teman-teman lakukan? Sudah saya bilang ya, cari jawaban terbaik. Nah, misalnya bagian A, meminta tegang waktu pengerjaan proyek, kurang baik. Kemudian bagian B, menyelesaikan pekerjaan saya sendirian dan memberikan kesempatan partner saya untuk beristirahat sejenak. Nah, ini dia nih, agak baik nih ya. Kemudian coba kita baca bagian C, segera mencari partner kerja yang baru. Oh, nggak bisa lah boy. D. Menegur partner saya harusnya tidak sakit saat kerjaan sudah deadline. Apalagi nih, ini kurang bagus jawaban seperti ini ya. Nggak boleh ya, nggak boleh. Udah saya bilang kalian harus jadi orang yang baik ya. Oke, jawaban yang terbaik di antara keempat option ini ada di bagian B, di mana menyelesaikan pekerjaan saya sendirian dan memberikan kesempatan partner saya untuk beristirahat sejenak. Wow. Nah, ini skornya 4 ya, jawaban terbaik. Nah, jika ada jawaban yang terbaik setelah bagian B ini, berarti itu nilainya skor 3 ya. Kita cari skor 3 di mana bagian A, meminta tegang waktu pengerjaan proyek, ini skornya 3. Oke, kita cari jawaban yang setelah ini, berarti itu skornya 2. Di mana kita cari skor 2? Skor 2 ada di bagian C, segera mencari partner kerja yang baru. Nah, untuk skor 1 ada di bagian D, menegur partner saya harusnya tidak sakit saat kerjaan sudah deadline. Oke teman-teman, jadi jawaban untuk soal yang pertama ini ada di bagian B ya. Oke, nah ini penilaian skornya di mana B4, A3, C2, dan D1. Oke, kita lanjut ya soal nomor 2. Hari ini Putri sengaja datang cepat pergi ke kantor karena pekerjaan kantor banyak yang belum selesai dikerjakan dan target deadline-nya minggu depan. Pada saat mengerjakan tugas, atasan memberikan tugas tambahan yang harus diselesaikan hari itu juga. Nah, bagaimana Putri harus bersikap? A. Mengerjakan tugas lain terlebih dahulu, baru mengerjakan tugas tambahan atasan. B. Meminta tolong kepada rekan kerja untuk mengerjakannya. C. Mengerjakan sebaik mungkin karena atasan sudah mempercayakan tugas tersebut kepada Putri. D. Menerima pekerjaan tersebut tapi mengerjakan seberapa mampu. Nah, jadi untuk menjawab soal yang nomor 2 ini, seperti yang gue bilang tadi, rumusnya cuma satu, kalian harus jadi orang terbaik. Nah, jadi jawaban yang terbaik untuk soal nomor 2 ini ada di bagian C, dimana
mengerjakan sebaik mungkin karena atasan sudah mempercayakan tugas tersebut kepada Putri. Kenapa ya? Dari soal ya, si Putri sengaja datang pergi kantor cepat karena banyak pekerjaan kantor yang belum selesai. Nah, pada saat itu juga ya, bosnya atau atasannya memberikan tugas tambahan dan harus selesai hari itu juga. Nah, biasanya ya kalau kita di kantor ya, biasanya kita nih ya orang-orang kantor kalau ada tugas tambahan seperti itu pasti biasanya manja, bos janganlah sama saya hari ini, saya banyak kerjaan, kasihlah sama teman saya. Nggak boleh seperti teman-teman ya, kita harus jadi orang terbaik di soal ini, dimana kita kerjakan sebaik mungkin ya, karena atasan sudah mempercayakan tugas tersebut kepada Putri. Nah, jadi itu skornya 4 ya, berarti tinggi 4 ya. Oke, untuk skor yang ketiga ada di bagian D. Untuk skor 2 ada di bagian A ya. Kemudian skor 1 ada di bagian B, yaitu meminta tolong kepada rekan kerja untuk mengerjakannya. Jadi jawabannya C teman-teman ya, dimana untuk penilaian skor ada di bagian yang pertama C skor tertinggi, kemudian D skor 3, A skor 2, dan B skor 1. Oke, kita lanjut soal yang ketiga. Menggunakan fasilitas internet untuk keperluan pribadi merupakan hal yang dianggap biasa saja oleh pegawai kantor. Meskipun pimpinan selalu mengingatkan larangan atas hal tersebut, tetapi rekan kerja Anda di kantor masih juga menggunakan internet untuk live streaming di media sosial pribadi. Maka sikap Anda adalah A. Melaporkan rekan kerja kepada atasan. B. Bersama-sama dengan beberapa orang rekan yang satu pandangan mendesak pimpinan mengubah peraturan tersebut. C. Saya tidak akan terlalu mempersalahkan karena pimpinan juga tidak ambil pusing. D. Saya akan mematuhi peraturan yang ditetapkan dan mengingatkan pegawai lain untuk mengubah kebiasaan buruknya menggunakan internet kantor untuk keperluan pribadi. Nah, jadi di sini kita harus mencari jawaban yang terbaik lagi ya. Dimana pada soal ya, di kantor ya, si bos sudah menegur untuk menggunakan wifi sebagai kepentingan pribadi teman-teman. Nah, jadi kebanyakan kalau di kantor-kantor kan banyak wifi tuh ya. Ya, jadi banyak teman-teman yang sering menggunakan wifi untuk live streaming. Biasanya itu live di TikTok yang joget-joget ya teman-teman. Nah, jadi sikap kita jika ada teman seperti ini apa teman-teman ya? Dimana jawaban terbaik atau skor tertinggi untuk soal yang ketiga ini ada di bagian D teman-teman ya. Saya akan mematuhi peraturan yang ditetapkan dan mengingatkan pegawai lain untuk mengubah kebiasaan buruknya menggunakan internet kantor untuk keperluan pribadi. Walaupun ya kenyataannya kita pun juga memakai wifi untuk keperluan pribadi teman-teman. Nah, jadi karena ini soal kemampuan manajerial, kita harus pilih jawaban terbaik ya. Jadi ini skornya 4 teman-teman ya. Jadi jawabannya D. Kemudian untuk skor 3 ya, dimana bagian B ya, ini skornya 3. Kemudian untuk skor 2 ada di bagian A, melaporkan rekan kerja kepada atasan. Dan untuk skor 1 ada di bagian C, dimana saya tidak akan terlalu mempermasalahkan karena pimpinan juga tidak ambil pusing. Nah, berarti ini jawaban paling buruk ya, yang artinya dia tidak peduli teman-teman ya. Jadi udah saya bilang tadi, kalian harus cari jawaban yang terbaik. Oke, jadi jawabannya ada di bagian D ya. Nah, ini penilaian skornya ya di B, A, dan C. Oke, kita lanjut soal yang keempat teman-teman ya. Di kantor tempat Anda bekerja, rekan kerja Anda bersikap curang dalam rangka berkompetisi untuk kenaikan pangkat. Maka sikap Anda, jika ada teman-teman kita yang ingin menjatuhkan kita harus jadi orang baik teman-teman. Jangan kita balas ya, itu istilahnya. Oke, A. Menceritakan kepada rekan kerja yang lain untuk meminta pendapat agar mendapat solusi. B. Tidak menegurnya karena khawatir akan bertengkar. C. Menegurnya dan kalau tidak dia bersedia memperbaiki, maka saya laporkan pada atasan.
D. Diam-diam melaporkan kepada atasan sehingga saya berpeluang untuk menang dalam kompetisi kenaikan pangkat. Ini menusuk dari belakang ini bagian D ya. Nah, jadi jawaban untuk skor tertinggi di soal nomor 4 ini ada di bagian C, ya, dimana menegurnya dan kalau tidak bersedia memperbaiki maka saya laporkan pada atasan. Untuk skor 3 ada di bagian A, di mana menceritakan rekan kerja yang lain dan meminta pendapat agar mendapat solusi. Nah, ini bagus nih ya, tapi skor 3 teman-teman. Kemudian skor 2 ada di bagian B, di mana tidak menegurnya karena khawatir akan bertengkar. Ya, terkadang seperti itu teman-teman ya. Kita menegur teman-teman yang bersalah malah jadi musuh kita ya. Dia memusuhi kita nantinya. Jadi ini yang kita khawatirkan, makanya dia masuk ke option jawaban skor 2 teman-teman ya. Oke, kemudian untuk skor 1 atau jawaban terburuk ada di bagian D, yaitu diam-diam melaporkan kepada atasan sehingga saya berpeluang untuk menang dalam kompetisi kenaikan pangkat. Nah, ini namanya menusuk teman dari belakang, nggak boleh teman-teman ya. Itu sama aja cari muka ya. Jadi jawaban dengan nilai skor tertinggi di soal nomor 4 ini ada di bagian C. Nah, ini untuk penilaian skornya di mana C, kemudian A, lalu B, dan terakhir D. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 5. Anda dan tim Anda diberikan tugas baru oleh pimpinan. Tugas tersebut merupakan tugas baru dan belum pernah dikerjakan sebelumnya. Begitupun dengan rekan tim yang lain, mereka merasa kebingungan dengan tugas baru tersebut. Nah, sikap Anda adalah A. Saya yakin bahwa para anggota tim juga dapat belajar sendiri untuk memahami cara menyelesaikan tugas baru tersebut. B. Kami mengerjakan bersama-sama tugas tersebut sesuai pemahaman kami. Bila ada kesulitan, kami akan menyelesaikan dan mencari solusi bersama-sama. C. Saya mempelajari tugas tersebut terlebih dahulu, lalu membagi pengetahuan saya kepada anggota tim yang lain. D. Saya akan meminta bantuan kerja yang paling pandai untuk mempelajari tugas tersebut, kemudian menjelaskannya pada semua anggota tim. Oke teman-teman, jawaban dengan skor tertinggi di soal yang kelima ini ada di bagian B, di mana kami mengerjakan bersama-sama tugas tersebut sesuai dengan pemahaman kami. Bila ada kesulitan, kami akan menyelesaikan dan mencari solusi bersama-sama. Nah, ini skor tertinggi teman-teman ya. Ini kan baik ini ya kata-katanya. Nah, kemudian skor 3 ada di bagian C teman-teman, di mana saya mempelajari tugas tersebut terlebih dahulu, lalu membagi pengetahuan saya kepada anggota tim yang lain. Ini skornya 3 ya. Kemudian untuk skor 2 ada di bagian A, di mana saya yakin bahwa para anggota tim juga dapat belajar sendiri untuk memahami cara menyelesaikan tugas baru tersebut. Kemudian untuk skor 1 atau jawaban buruk ada di bagian D. Saya akan meminta bantuan kerja yang paling pandai untuk mempelajari tugas tersebut, kemudian menjelaskannya pada semua anggota tim. Aduh, ini paling apa nih ya, orang paling santuy lah istilahnya, maksudnya dia nggak mau terbebani, jadi dia mencari orang lain ya yang pandai, kemudian menyuruh orang pandai tersebut untuk menjelaskannya kepada anggotanya. Ini kurang baik, makanya skornya 1 teman-teman ya. Oke, nah jadi menurut saya soal-soal untuk kemampuan manajerial ini paling mudah teman-teman ya, karena kita hanya mencari jawaban terbaik saja. Oke, seperti itu kuncinya, dan terima kasih buat teman-teman yang telah menonton dari awal sampai akhir. Semoga dengan bantuan video saya ini bisa menambah ilmu dan wawasan teman-teman semua untuk menjawab setiap soal yang diujiankan di soal-soal P3K Perawat ya. Jadi mungkin sampai di sini aja dulu videonya. Untuk itu jangan lupa subscribe teman-teman, karena gue akan selalu update video terbaru untuk soal-soal P3K Perawat. Oke, terima kasih teman-teman ya. Salam sejawat. Bye.